Kembali saya akan mengajak kalian untuk menghitung kebutuhan aspal ACPC dan ACWC beserta poin-poin pentingnya dalam proyek pengaspalan jalan. Bagi yang ingin belajar dan baru terjun di dunia konstruksi pengaspalan jalan, jangan coba-coba skip video ini jika tidak ingin salah paham. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, ada baiknya dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, serta share video ini jika menurut Anda bermanfaat. Pada video kali ini, saya akan kembali berbagi pengalaman dalam menghitung kebutuhan aspal pada suatu pekerjaan jalan. Pada struktur jalan biasanya menggunakan beberapa jenis hot mix atau campuran aspal seperti ACPC dan ACWC. Campuran aspal tersebut terdiri dari berbagai material antara lain agregat, filler, anti-stripping, dan aspal bitumen. Perhitungan aspal bitumen ini tergantung dari jenis hot mix dan GMF yang telah dibuat. Ada berbagai jenis dan tipe aspal yang digunakan di Indonesia, antara lain aspal alami dan aspal buatan seperti penjelasan pada video beberapa tahun lalu. Kebanyakan yang digunakan untuk pekerjaan jalan adalah aspal buatan. Di proyek pun masih dibagi lagi jenis aspal yang digunakan. Bisa menggunakan aspal curah ataupun aspal drum. Masing-masing ada pertimbangannya sendiri dalam penggunaannya. Volume aspal baik drum ataupun curah harus dihitung dengan benar karena akan berpengaruh terhadap biaya pelaksanaan pengerjaan. Dalam kontrak pekerjaan jalan, biasanya pekerjaan perkerasan aspal mempunyai bobot yang besar karena memang harga dari aspal itu lumayan mahal. Oleh karena itu diperlukan perhitungan volume yang benar sebelum membeli aspal. Berikut langkah-langkah dalam menghitung volume aspal dengan mudah. Perlu dicatat, contoh perhitungan ini dari satu kasus atau proyek. Jadi hasilnya akan saling berkaitan satu sama lain. Pahami dengan seksama angka yang keluar dari mana supaya tidak salah paham. Yang pertama, menghitung volume hot mix atau campuran aspal. Cara menghitung volume campuran aspal sangat mudah dilakukan. Sebagai contoh, jika mempunyai data-data jalan sebagai berikut: lebar jalan 6 meter, panjang jalan 100 meter, tebal ACPC 6 cm, tebal ACWC 4 cm, berat jenis ACPC 2,27 ton per meter kubik, berat jenis ACWC 2,25 ton per meter kubik. Maka berikut ini cara perhitungannya. Volume campuran aspal ACPC sama dengan panjang kali lebar kali tinggi kali berat jenis ACPC, atau 100 dikali 6 dikali 0,06 dikali 2,27 dan menghasilkan 81,72 ton. Jadi untuk jalan lebar 6 meter dan panjang 100 meter dengan ketebalan 6 cm membutuhkan aspal ACPC sebanyak 81,72 ton. Kemudian volume campuran aspal ACWC sama dengan panjang kali lebar kali tinggi kali berat jenis ACPC, atau 100 kali 6 kali 0,04 dikali 2,25 dan menghasilkan 54 ton. Sedangkan dengan panjang dan lebar yang sama dengan ketebalan 4 cm membutuhkan ACWC sebanyak 54 ton. Yang kedua, menghitung volume aspal-aspal. Dalam menghitung aspal-aspal diperlukan formula job mix. Di dalam GMF biasanya terdapat persentase komposisi aspal. Berikut contoh data dari GMF. Aspal ACPC sama dengan 5,6%. Aspal ACWC sama dengan 6,2%. Sekarang mari kita hitung. Volume aspal-aspal
pada ACBC sama dengan persen dikali volume ACBC sama dengan 5,6% dikali 81,72 ton sama dengan 4,57 ton. Berikutnya, volume aspal pada ACBC sama dengan persen dikali volume ACBC sama dengan 6,2% dikali 54 ton dan menghasilkan 3,35 ton. Jumlah kebutuhan aspal sama dengan 4,57 ditambah 3,35 sama dengan 7,92 ton atau 7.920 kg. Jika jumlah drum aspal 155 kg per drum sama dengan 7.920 kg per 155 sama dengan 51,1 atau bisa dibulatkan 52 drum aspal. Jadi rencana pembelian aspal drum berjumlah 52 drum. Yang ketiga, menghitung volume anti-stripping agen. Anti-stripping agen adalah suatu zat adiktif yang dapat mengubah sifat aspal dan agregat, meningkatkan daya lekat dan ikatan, serta mengurangi efek negatif dari udara dan kelembaban sehingga menghasilkan permukaan berdaya lekat tinggi. Hal ini akan mengurangi terjadinya pelepasan butiran pada aspal. Komposisi pada anti-stripping ini biasanya 0,3% dari aspal bitumen, sehingga cara menghitungnya pun sangat mudah, yaitu sebagai berikut. Volume bahan anti-stripping ACBC sama dengan 0,3% dikali 4,57 ton sama dengan 0,0137 ton atau 13,72 kg. Volume bahan anti-stripping ACWC sama dengan 0,3% dikali 3,35 ton sama dengan 0,01005 ton atau 10,05 kg. Jadi total volume bahan anti-stripping adalah 13,72 ditambah 10,05 dan menghasilkan 23,77 kg. Yang keempat, menghitung volume semen filler. Untuk menghitung volume filler pada suatu campuran aspal sedikit berbeda dengan perhitungan-perhitungan di atas. Pertama, kita perlu menghitung volume agregat terlebih dahulu, karena komposisi filler biasanya 1% dari volume agregat. Yang dimaksud dengan volume agregat di sini adalah jumlah volume material agregat pada suatu campuran aspal dikurangi volume aspal, anti-stripping agen, dan filler. Poin pertama, menghitung volume agregat pada campuran aspal ACWC. Agregat persentase sama dengan 100% dikurangi persen aspal dikurangi persen anti pengupasan dikali persen aspal per 100 per 101 bintang 100 sama dengan 100% dikurangi 6,2% dikurangi 0,3% dikali 6,2% per 100 per 101 bintang 100%. Dan hasilnya 92,85%. Volume agregat 92,85% dikali 54 ton dan menghasilkan 50,14 ton. Poin kedua, menghitung volume agregat pada campuran aspal ACBC. Agregat persentase sama dengan 100% dikurangi persen aspal dikurangi persen anti pengupasan dikali persen aspal per 100 per 101 bintang 100 sama dengan 100% dikurangi 5,6% dikurangi 0,3% dikali 5,6% per 100 per 101 bintang 100% dan hasilnya 93,45%. Volume agregat 93,45% dikali 81,72 ton dan menghasilkan 76,37 ton.
Kemudian yang ketiga, menghitung volume pengisi. Volume pengisi AC/WC sama dengan 1% dikali 50,14 ton sama dengan 0,501 ton atau 501 kg. Volume pengisi AC/WC sama dengan 1% dikali 76,37 ton sama dengan 0,7637 ton atau 763,7 kg. Volume total pengisi semen sama dengan 501 ditambah 763,7 sama dengan 1264,7 kg. Dan itulah cara mudah dalam menghitung volume aspal bitumen, volume agregat, volume anti-stripping, dan volume filler dari suatu kasus atau proyek. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan penjelasan, mohon direvisi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.